Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di video keseharian aku di rumah transmigrasi. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan. Di video kali ini tuh diawali di sore hari ya teman-teman. Di sini tuh mau masak, dan untuk masakan atau menu yang aku buat kali ini tuh aku mau bikin urap sayur ya teman-teman. Jadi untuk sayurnya di sini aku menggunakan daun singkong yang sangat mudah sekali seperti itu ya. Kemudian di sini ada kecipir sedikit, kemudian ada juga kacang panjang sedikit. Nah, tadi untuk sayurnya langsung aja direbus biar matang, karena kalau bikin urap itu sayurnya itu harus direbus dulu. Nah, tadi di sini aku juga udah masak nasi ya teman-teman. Jadi untuk nasinya ini nasi tiwul dicampur nasi putih seperti itu. Kalau mau nasi putih aja itu ya, nasi tiwul aja itu ya bisa ya teman-teman. Tapi karena aku tuh lebih suka kalau dicampur seperti itu, jadi dicampur aja. Kemudian di sini minyaknya itu udah panas, jadi langsung aja kita menggoreng untuk ikannya. Dan untuk ikan kali ini yang aku beli tadi itu ikan tongkol ya teman-teman. Harga ikan tongkol di sini tuh per 3 buah itu 20.000. Jadi ya sesuai dengan besar kecilnya ya. Jadi kalau beli ikan di sini tuh bukan per kilo, jadi hanya per kantong gitu. Per kantongnya itu harganya ya biasa 20.000, biasa juga 25, tapi seringnya itu 20.000. Nah, tadi sambil menunggu ikannya itu mateng, di sini aku sambil menyapu di bagian teras ya teman-teman. Jadi biar pekerjaan itu selesainya itu bersamaan, jadinya tuh kita sambilin atau disambi seperti ini. Jadi ini tuh aku tuh belum ganti baju ya, habis pulang dari kebun. Nah, suami itu juga kebetulan tuh nggak ada di rumah, dia itu lagi ngawasin atau memantau orang kerja yang di lahan yang kemarin kita beli ya teman-teman. Jadi setiap hari itu suami itu perginya itu pagi, kemudian pulangnya sore. Biasa juga perginya itu siang, kemudian sorenya itu pulang. Jadi setiap berangkat itu bawa bekal seperti ini ya teman-teman. Jadi pagi itu aku siapin, kemudian sore itu pulang. Bukan hanya bekal, jadi yang disiapin tuh biasa juga air minum gitu ya teman-teman. Karena di sini tuh udah sore, jadi tuh aku pulang aja ya teman-teman ke rumah, karena udah waktunya masak untuk makan malam. Jangan sampai ketika suami pulang ke rumah itu belum ada makanan. Nah, di sini untuk menyapunya jangan lupa di bagian sisi kanan juga ya teman-teman, biar semuanya itu bersih. Nah, di sini tuh banyak sekali mainan anak-anak, karena memang tadi pas pergi ke kebun tuh belum dibereskan, jadinya ya banyak seperti itu. Dan setelah disapu di bagian dalamnya, jangan lupa juga di bagian luarnya seperti itu, biar semua sampah itu bisa hilang. Kalau bisa itu juga bisa dibakar gitu ya teman-teman, biar sampahnya itu langsung hilang. Dan di sini setelah selesai menyapu tadi itu ikannya tuh udah aku angkat ya. Dan itu tuh udah matang. Jadi untuk ikannya tadi tuh dapat 3 ekor. Untuk 2 ekornya itu digoreng seperti itu untuk anak-anak, karena menurut aku kalau ikan tongkol tuh digoreng seperti itu tuh kurang enak ya teman-teman, karena dagingnya itu keras, beda sama ikan layang, ikan bandeng atau ikan bolu gitu. Jadi untuk yang buat aku di sini tuh aku mau tumis kemudian dikasih air gitu. Nah, di sini tuh karena aku nggak ada asam, jadi ambil daun kedondong hutan seperti ini. Jadi untuk daun kedondong hutan begini tuh tumbuhnya liar ya teman-teman. Ini tuh sama suami tuh mau dibunuh, tapi aku bilang tuh jangan dibunuh ya teman-teman, karena ini tuh kalau dipakai masak ikan tuh rasanya tuh lebih enak daripada daun kedondong yang ditanam gitu atau yang ada buahnya gitu ya. Dan cuaca hari ini di sini tuh sangat cerah seperti ini ya teman-teman. Ini tuh mataharinya itu sangat terik. Nah, tadi sambil cari daun kedondong di sini tuh aku lihat tuh cabai-cabai ini ada yang matang gitu ya teman-teman. Jadi untuk cabai ini tuh udah nggak produktif. Ini rumputnya juga itu meskipun sudah disemprot, rumputnya ini tuh nggak bisa hilang ya, nggak bisa mati. Mungkin ini tuh mau di
matikan aja ya teman-teman, dibunuh lomboknya atau cabenya biar bersih di bagian belakang rumah. Karena meskipun cabenya itu tumbuh seperti itu tuh nggak maksimal ya untuk buahnya, mungkin satu pohon tuh hanya ada 3, ada 2 buah gitu. Nah ini cabenya yang di bagian agak belakang ya teman-teman, ini tuh buahnya ya lumayan, mungkin sekitar 10 buah aja. Nah ini untuk yang matang tuh ada 3, jadi langsung aja kita ambil. Karena buah cabenya itu udah nggak produktif seperti ini ya teman-teman, jadinya sekarang tuh nggak pernah jual cabai, padahal harga cabai itu di sini tuh lumayan mahal. Di sini tuh harganya tuh 40.000 per kilo, tapi karena memang cabai yang nggak ada ya kita nggak jual ya teman-teman. Mungkin ini hanya untuk konsumsi pribadi, untuk konsumsi pribadi aja, untuk dipakai masak aja biasa tuh masih kurang ya, karena memang cabainya tuh sedikit, apalagi di rumah itu pada suka pedes ya. Dan di sini bukan hanya yang merah yang matang aja yang aku ambil, yang mengkal-mengkal itu juga diambil karena sebentar lagi ini tuh matang. Didiamkan beberapa hari lama-lama juga matang teman-teman. Karena di sini tuh aku juga jarang mau ke belakang rumah, mau apa juga ya teman-teman, ke belakang rumah karena nggak ada apa-apa yang mau diambil. Jadinya yang mengkal-mengkal seperti ini tuh diambil nanti mungkin 1 minggu atau 5 hari baru ke belakang rumah lagi, atau liatin cabai yang masih bisa kita ambil. Nah untuk pohon yang kali ini tuh buahnya itu sangat lumayan ya. Di sini tuh di bagian atasnya itu masih banyak, karena mungkin ini cabenya tuh cabai bagus ya teman-teman, cabai lokal, cabai Indofood. Dan disitu kan kita pangkas juga, jadinya tunasnya itu tumbuh dan menjadi bagus seperti itu. Nah di sini videonya tuh dilanjutin di sore harinya. Jadi ketika sore hari seperti ini, di sini tuh hujan gitu ya teman-teman. Padahal tadi pas aku cari cabai itu udah sore, tapi tiba-tiba tuh langsung mendung dan turun hujan. Dan di sini videonya aku lanjutin di malam harinya. Katanya tuh suami tuh capek gitu ya, karena udah beberapa hari itu pergi ke lahan, mungkin jaraknya itu ya sekitar 10 sampai 15 kilo ya teman-teman dari rumah, naik motor dari pagi, kemudian sorenya tuh pulang. Biasa juga siang hari berangkat, kemudian sorenya itu pulang. Jadi di sana itu ada beberapa orang ya teman-teman yang lagi menebang, kemudian ada juga yang memager gitu ya, ada juga yang membakar. Jadi 4 orang yang kerja itu biasanya itu kerjaannya ya menebang, karena di sana itu masih hutan besar ya, jadinya itu pohon-pohonnya itu masih besar, masih banyak, jadinya ya harus ditebang. Jadi kalau dibilang ya harga tanah di sini tuh ya murah ya teman-teman, tapi ya dihitung lagi karena itu tuh masih hutan, jadinya ya kita butuh biaya untuk penebangan. Kemudian di sini kalau nggak dipagar itu kita itu nggak bisa panen karena memang banyak sapi. Jadi dihitung dengan penebangan, kemudian juga ongkos orang kerja, ongkos bensin, senso gitu ya teman-teman. Jadi kalau dihitung ya nggak terlalu murah dan nggak terlalu mahal, jadi ya pada umumnya aja ya teman-teman. Dan di sini tuh suami tuh minta dipijit, tadi itu katanya itu geli gitu ya teman-teman kalau dipijit, padahal kalau dipijit orang lain tuh ya nggak geli, tapi nggak tahu kalau aku pijit tuh katanya geli seperti itu. Dan di sini video di malam harinya tuh udah selesai, jadi kita lanjutin di siang harinya ya teman-teman. Jadi mungkin ya sekitar jam setengah 11 siang. Padahal cuacanya itu sangat panas, tapi tiba-tiba tuh ya turun hujan karena memang cuaca di sini tuh nggak menentu ya. Biasa panas, biasa juga tiba-tiba tuh turun hujan. Nah di sini tuh aku lagi di lahan yang baru kita beli kemarin ya teman-teman. Di sini tuh kita itu ya hanya lihat-lihat aja. Kebetulan hari ini tuh nggak ada orang kerja, jadi suami tuh sempat bawa kita ya teman-teman. Kalau ada orang kerja ya aku tuh nggak pernah ikut, jadi ya hanya di rumah aja. Dan di sini tuh bawa bekal karena memang udah siang waktunya kita makan. Karena kalau nggak bawa bekal itu mau makan ya di mana ya teman-teman, karena kalau di hutan seperti ini tuh nggak ada penjual, nggak ada warung makan, jauh dari
perkampungan. Sebenarnya ya ada ya teman-teman masyarakat di sekitar, tapi itu jarang sekali yang menjual makanan. Mungkin ya hanya menjual tuh ya mie rebus aja. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Terima kasih yang udah nonton video aku sampai habis.